Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Adelia Putri dari jurusan Pendidikan Geografi S1 Universitas 11 Maret Angkatan tahun 2025. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan tentang peranan teori humanistik pada praktik pembelajaran terkhususnya di wilayah sekolah nih. Nah, kalian mungkin udah pernah dengar kata humanistik. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ada sebuah teori pembelajaran yang dimana menggunakan kata humanistik itu, yaitu teori belajar humanistik, yang secara garis besar menjelaskan tentang bukan hanya mengenai cara belajar, melainkan bagaimana cara seseorang tumbuh menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lain. Yuk kita bahas bareng-bareng. Dalam dunia pendidikan, ada begitu banyak teori mengenai pembelajaran yang biasanya digunakan oleh seorang guru yang nantinya akan diterapkan pada proses pembelajaran. Contohnya seperti teori behavioristik, di mana teori ini menekankan pada pembiasaan dan stimulus proses. Selain itu juga ada teori kognitif yang terfokus pada proses berpikir anak. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu teori humanistik, yaitu teori yang tidak hanya membahas bagaimana cara belajar, melainkan bagaimana seorang manusia bisa tumbuh dan berkembang secara utuh, baik secara intelektualnya, sosial, maupun emosionalnya. Nah, pada teori humanistik ini dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Abraham dan Roger, yang dimana mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi positif dalam dirinya, yang dimana tugas seorang pendidik adalah untuk membantu mengembangkan potensi tersebut pada setiap peserta didik. Terus apa sih yang membuat teori ini beda dengan teori pembelajaran lainnya? Jadi biasanya teori pembelajaran lainnya lebih menekankan tentang bagaimana cara belajar, tetapi pada teori ini lebih menekankan tentang mengapa dan apa itu tujuan belajar. Jadi belajar tidak hanya tentang nilai, melainkan bagaimana seseorang bisa berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mandiri, bertanggung jawab, dan punya tujuan hidup. Setelah mengetahui teori humanistik secara garis besar, aku bakal jelasin lagi lebih dalam mengenai teori ini, di mana menurut pandangan humanistik, belajar itu harus bermakna dan berorientasi pada siswa, bukan lagi kepada guru, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator, yaitu orang yang membantu siswa untuk dapat mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa akan ada dua tokoh yang berkaitan dengan teori humanistik ini. Yang pertama yaitu Abraham. Ia dikenal dengan konsep hierarki kebutuhan manusia, di mana menurutnya manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu sebelum ke kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, di konsep ini kebutuhan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, tidur, bernafas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, di mana jika kebutuhan fisiologis manusia telah terpenuhi, ia akan menginginkan rasa aman dan stabilitasan dalam hidupnya, seperti ia menginginkan tinggal di lingkungan yang aman, jauh dari bahaya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, di mana seseorang ingin merasa diterima pada suatu kelompok atau menjalin hubungan sosial. Contohnya seperti seseorang yang ingin memiliki teman dekat yang bisa untuk saling menjaga dan saling memedulikan satu sama lain. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, di mana pada tahap ini seseorang mulai mencari pengakuan atau penghargaan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain mengenai suatu pencapaiannya. Contohnya seperti seseorang yang telah bekerja ingin mendapat pengakuan tentang bahwa dia berkompetensi
berkontribusi pada suatu bidang pekerjaannya. Kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, di mana manusia berusaha mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya secara maksimal, di mana kebutuhan ini sudah tidak berhubungan dengan materi, melainkan perkembangan pribadi dan pencapaian makna kehidupan. Contohnya, seperti orang yang telah sukses secara ekonomi, ingin membantu masyarakat yang membutuhkan, atau tujuan spiritual lainnya. Lalu, apa sih hubungan konsep ini dalam konteks pembelajaran? Jadi, hubungan konteks ini dalam pembelajaran itu adalah siswa baru bisa benar-benar berfokus pada pembelajaran jika kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan baik. Bayangkan jika seorang siswa dalam keadaan lapar, merasa cemas, merasa tidak diharapkan atau diinginkan dalam suatu kelas, pastinya dia tidak bisa mengikuti atau tidak bisa fokus dalam pembelajaran, kan? Nah, inilah pentingnya guru memahami sisi manusiawi peserta didiknya agar pembelajaran bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tokoh yang kedua ialah Roger, di mana ia juga memiliki pandangan yang tidak kalah menarik dari Abraham nih, yang dimana Roger berpendapat bahwa setiap individu mempunyai kemampuan alami untuk belajar jika berada di lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, menurutnya seorang guru seharusnya dapat menciptakan kelas yang terbuka, penuh akan empati, dan tidak menghakimi siswanya. Konsep pembelajaran ini disebut konsep pembelajaran yang terfokus pada siswa. Ini, siswa diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, berpikir kritis, dan lain sebagainya, di mana guru bukan sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai teman belajar siswa, di mana diharapkan guru dapat memotivasi dan membimbing serta siswa-siswinya agar mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penerapan konsep ini dalam proses pembelajaran adalah misalnya nih, ada seorang guru yang ingin masuk ke dalam kelas, di mana biasanya guru setelah memulainya kan langsung menjelaskan, memaparkan materi kan. Nah, ini bisa diganti dengan saat memulai kelas, guru menanyakan bagaimana perasaan siswa-siswinya hari ini, apa saja yang telah dilaluinya selama seminggu ini. Mungkin hal ini terdengar sepele, tetapi hal ini bisa membuat siswa merasa lebih dihargai sebagai manusia yang memiliki perasaan, ketimbang hanya sebagai siswa yang harus mendengarkan gurunya berbicara. Itu guru bisa memberikan atau memaparkan materi pembelajaran hari itu. Kemudian guru juga bisa memberikan tugas kepada siswanya dengan beberapa opsi pengerjaan sesuai yang disukai siswanya, seperti ada siswa yang lebih suka mengerjakan dengan bentuk peta konsep, ataupun ada juga yang lebih suka berdiskusi, atau bahkan ada yang lebih suka dengan membuat video presentasi. Humanistis tidak apa-apa jika hasilnya berbeda, karena yang dinilai tidak hanya hasil akhir, melainkan bagaimana proses belajar serta usaha yang dilakukan. Teori ini adalah mengajarkan bahwa belajar merupakan pengalaman hidup yang manusiawi, di mana setiap individu mempunyai jalan dan kecepatan belajar sendiri-sendiri. Kita sebagai seorang pendidik adalah menghargai proses tersebut. Nah, dari semua penjelasan tadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa teori humanistik sangat penting dalam proses pembelajaran, karena dengan mempelajari teori ini kita mengetahui bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya soal akademik, melainkan bagaimana siswa dapat memanusiakan manusia lainnya. Dengan memahami dan menerapkan teori humanistik, guru bisa membantu siswanya mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi
manusia yang lebih berpengetahuan, mandiri, dan tentunya bahagia. Itu tadi sedikit pembahasan dari aku tentang peran teori humanistis dalam praktik pembelajaran. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kawan-kawan semua dan juga bisa dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.